Film dimulai dengan pertikaian mereka. Di sana, Seojin merasa keheranan karena Yoonhee bisa bernyanyi kembali. Padahal pita suaranya rusak saat waktu itu Seojin menyayat leher Yoonhee. Dan Yoonhee pun menjelaskan bahwa ia habis melakukan operasi lalu kemudian pulih. Yoonhee juga menunjukkannya kepada Seojin bahwa bekas luka sayatan di lehernya itu sudah hilang. Seketika Seojin pun terbelalak saat melihat leher Yoonhee yang bersih dari luka tersebut. Lalu kemudian Yoonhee berkata, 네가 트로피를 찔렀던 이 목이 개망신당할 뻔한 널 오늘 구해줬으니 말이야. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Namun, Seojin masih belum yakin jika yang membantunya itu adalah Yoonhee. Lantas ia pun menelpon Park Yong-ran, akan tetapi nomornya tidak terdaftar yang berarti nomor palsu. Kemudian, Seojin pun mulai curiga jika Yoonhee telah mengatur semuanya untuk membodohinya. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa Yoonhee bisa tahu jika suara Seojin sedang bermasalah? Kemudian, layar memutar balik yang dimana bahwa saat Seojin ke rumah Yoonhee untuk mengusir Yoonhee dan dibela oleh Yoon Seol, dan ketika melihat Seojin lengah, Yoonhee langsung menaruh alat rekaman pada tas Seojin, sehingga ia mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh Seojin. Dan hal itu sama persis seperti yang dilakukan oleh Soryun kepada Jodante dulu. Mengetahui hal itu, Seojin benar-benar sangat marah dan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Namun Yoonhee tak menjawab pertanyaan tersebut dan ia malah berkata, 가짜 소프라노 전서진. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Tak lama, para wartawan datang untuk mewawancarai Seojin dan Yoonhee pura-pura memberi selamat kepada Seojin. Kemudian scene berpindah yang memperlihatkan Yoonhee sedang ziarah ke pemakaman mendiang Sim Soryun. Di sana menunjukkan betapa Yoonhee sangat merindukannya dan Yoonhee benar-benar sangat menyesal atas apa yang pernah ia lakukan terhadap sahabatnya waktu itu. Dan ia juga akan mengusut kematiannya walau bertaruh nyawa sekalipun. Kemudian para penduduk penthouse merayakan kesuksesan pentas bernyanyi opera solo vokal Seojin. Namun, Seojin terlihat sangat murung dan tidak bersemangat, dan mereka semua memuji-muji Seojin. Namun ketika saat mereka membicarakan tentang Yoonhee, Seojin betapa sangat marah dan berteriak lalu ia pun pergi. Kemudian saat berendam di bathtub sambil meminum wine, Seojin terngiang-ngiang akan kata-kata dari Oh Yoonhee. Dan ia juga ingat ketika dimana saat ia berlatih bernyanyi dengan bapaknya, ia selalu dimarahi dan bapaknya juga selalu meremehkannya. Dan itu semua yang membuat pikirannya terganggu. Lalu, si Bibi membantu Eunbyul untuk membantunya bertemu dengan seseorang. Eunbyul dijemput pria tersebut menyusuri indahnya jalanan malam hari di kota Bandung. Dan akhirnya mereka berhimpun di Kiara Arta Park Kiara Condong. Sekarang udah ditutup gara-gara pandemi anjir. Dan ternyata pria itu adalah Seok-hun. Apa waktu itu yang di kamar Eunbyul Seok-hun ya? Jadi penasaran. Maksud dan tujuan mereka keluar rumah pada malam hari adalah untuk mencari angin segar dan menenangkan diri. Bahwa di sana mereka mempunyai rencana untuk menghancurkan pernikahan orang tua mereka. Dan di sana juga menunjukkan bagaimana Eunbyul masih mengharapkan Seok-hun untuk menjadi kekasihnya, namun Seok-hun tetap menolak. Esoknya, Seok-kyung bertemu dengan Eunbyul dan menanyakan kepergian Eunbyul semalam. Dan Eunbyul pun mulai beralasan akan tetapi Seok-kyung mengetahui jika Eunbyul sedang berbohong. Namun ia tidak mengetahui siapa orang semalam yang pergi dengan Eunbyul. Sementara itu, Jodante sedang melihat foto-foto hasil memata-matai Yoonhee. Lalu kemudian ia pun melihat foto Yoonhee yang sedang berada di acara bernyanyi Seojin. Ditambah, sekretaris Cho mengatakan kalau Yoonhee juga berada di ruang ganti Seojin. Timbullah rasa penasaran Jodante, lalu ia pun memerintahkan sekretaris Cho untuk memata-matai Seojin juga. Di sisi lain, Seojin terlihat sedang memarahi sekretaris Do karena ia telah ceroboh dalam melakukan tugasnya yang membuat Seojin menjadi malu. Kemudian Yoonhee dan Yoon Seol, yang ini mah skip aja ya, aku gak kuat. Sat!
Saat berjalan dan akan menuju ke kelas, Lee Min Hyuk teringat bahwa semalam ia melihat Seok-hun pulang sangat larut dengan membawa 2 helm. Ia curiga jika Seok-hun telah berkencan dengan seorang gadis, dan gadisnya itu adalah Berona. Namun Jennie mengatakan kalau Berona sedang di Amerika dan sedang tidak ada di Korea. Siangnya, Seojin mengadakan acara jumpa fans. Ia menerima fansnya dengan penuh semangat dan mau melayani permintaan tanda tangan mereka. Namun, tanpa ia sangka, ternyata Yoonhee juga berada di sana. Lalu ia memberikan seberkas surat kepada Seojin dan saat dibuka, ternyata itu adalah perjanjian di atas materai yang ia dulu pernah buat untuk Park Young-ran. Dan sesi wawancara pun tiba. Di sana, semua memujinya dan terkagum-kagum akan suara emas dari Son Sojin. Namun siapa sangka, ternyata di sana masih ada Yoonhee. Dan lagi-lagi, ia memojokkan Seojin untuk yang ke beberapa kalinya. Karena di sana Yoonhee memposisikan dirinya itu sebagai fans Seojin, ia meminta Seojin untuk mengulang nada F tinggi kembali. Mendengar permintaan tersebut, Seojin benar-benar merasa cemas, gugup, dan takut, dan ia pun beralasan jika suaranya sedang sakit. Lalu kemudian, Seojin ngedumel kesel dan memerintahkan sekretaris Do untuk mencari informasinya atau kesalahannya agar ia bisa memojokkan Yoonhee dan balik menyerang Yoonhee. Lalu Seojin menelpon dan mengabari temannya bahwa ia tidak bisa ikut ke acara reunian SMA. Namun ia tersontak kaget saat temannya mengatakan bahwa Yoonhee juga ikut dalam acara reunian tersebut. Di sisi lain, Lee Kyujin mendatangi Jo Dante dan memberitahu bahwa Yoon Seol ingin menantangnya Malamnya Yoon Seol datang dengan membawa sekoper chips. Saat peryan berlangsung, Jo Dante selalu kalah dan sampai di akhir game pun dengan mempertaruhkan semua chips yang tersisa, Jo Dante masih saja kalah dan ia pun pulang dengan... Sementara itu, Seojin pergi mendatangi acara reunian tersebut. Namun, apa yang ia dapat bukannya mendapat sanjungan dari temannya, ia malah dikacangin sama teman-temannya. Dan mereka lebih memilih mengobrol asik bersama Yoonhee. Tidak tahan melihat itu, Seojin pun pergi ke kamar mandi. Lalu kemudian ia kembali melihat Yoonhee dari kejauhan dan benar-benar merasa sangat kesal. Di parkiran mereka bertemu dan Seojin menanyakan keinginannya bahwa Yoonhee hanya ingin Seojin pensiun dari bernyanyi. Mendengar hal itu, Seojin tidak ingin mundur karena martabatnya sebagai putri bernyanyi klasik. Dan di sana juga terlihat ada sekretaris Choi yang sedang menguping pembicaraan mereka. Sepulang dari pertemuan dengan teman-temannya, Seojin berjumpa dengan Jo Dante. Jo Dante mengajak Seojin untuk minum bareng sambil ngobrol santai. Namun Seojin menolak, lalu ia kepikiran untuk memancing Seojin apakah memang benar ada rahasia yang disembunyikan Seojin. Lalu Jo Dante mengatakan akan mencabut hak kepemilikan rumah milik Yoonhee di penthouse. Seketika Seojin pun marah dan mengatakan untuk jangan mengganggunya sementara waktu. Setelah itu, sekretaris Cho memberitahu apa yang ia lihat barusan di parkiran. Kemudian, Jo Dante menelpon sekretaris Do dan bertemu di ruangan Jo Dante. Lalu bertanya, apa yang telah kamu lakukan sehingga membuat Seojin seperti itu? Awalnya sekretaris Do hanya diam. Namun akhirnya, sekretaris Do menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Jo Dante. Ia mau membocorkan rahasia tersebut karena sebelumnya Jo Dante mengatakan ia sudah tahu dari Seojin. Namun ternyata Jo Dante hanya memancing sekretaris Do untuk menceritakan yang sebenarnya sehingga sekretaris Do menjadi terancam. Dan Jo Dante memberi tawaran kepadanya untuk masuk bergabung dengan timnya. Namun jika tidak, Jo Dante akan memberitahu Seojin bahwa sekretaris Do telah membocorkan rahasianya dan sekretaris Do akan dipecat. Akhirnya, sekretaris Do menerima tawaran tersebut. Dan Jo Dante merasa terkesan kepada Yoonhee, kemudian ia mulai kepikiran dan berencana memanfaatkan Yoonhee untuk menjinakkan Seojin. Dalam lamunannya, Yoonhee mengingat kembali saat ia sedang bersama anaknya di Amerika. Di sana, Yoonhee berterus terang kepada anaknya bahwa ia sebagai pembunuh dari Min Seola. Dan An Byul merasa kecewa kepada ibunya, lalu Yoonhee bergumam, 절대로 여기 오면 안 돼, 루나야. 엄마가 그 인간들을 완전히 짓밟을 때까지.
Dan lagi-lagi Seojin diteror oleh Yoonhee dengan mengirim pesan. Di dalam pesan tersebut, Yoonhee mendesak Seojin untuk mengatakan pada semuanya di konferensi pers kalau dia akan pensiun dari dunia menyanyi. Seojin pun merasa terpojok dan membanting semua yang ada. Secara mengejutkan, Berona mendatangi kantor Seojin untuk mendaftar ulang ke sekolah musik Seojin dengan membawa sertifikat juara 1 bernyanyi di Amerika. Bukan karena bangga ia mendapat juara 1 Berona, Seojin malah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan Berona sebagai tameng melawan serangan-serangan dari Oh Yoonhee. Alah, ngakukan pisan si Berona bagong deh. Di sisi lain, Jennie yang sedang dibully dibela oleh Seok-hun. Dan Berona datang tiba-tiba mengejutkan teman-temannya. Karena terlalu banyak minum, akhirnya Jennie muntah dan Berona memberi sapu tangan untuk Jennie. Lalu saat Lee Min Hyuk mendekati Berona, ia terpeleset dan jatuh dan ia merasa kalau tangannya itu patah. Kemudian orang tua Berona dipanggil dan ketika Yoonhee mendengar Berona ada di sekolah Chongah, ia benar-benar bingung. Lalu Berona diinterogasi atas perlakuannya dan Berona membela Jennie, namun Jennie malah tidak menerima belaan dari Berona karena takut dengan Eunbyul and the Gang. Tak lama Yoonhee datang dan mereka pun bertemu. Alasan Berona kembali ke Korea dan kembali untuk sekolah di sana adalah ia ingin mengikuti festival seni Cheongah. Setelah itu, Yoonhee dan Yoon Seol mendatangi Lee Kyujin dan anaknya. Namun Lee Kyujin malah memarahi mereka karena kesal telah membuat anaknya patah tulang. Tapi terlihat wajah Lee Min Hyuk yang senyum-senyum seperti berpura-pura kalau ia tidak benar-benar patah. Singkat cerita, ancaman Yoonhee sudah tidak berpengaruh lagi padanya karena ia akan menggunakan Berona untuk menjinakkan Yoonhee. Emang ngagokan pisan si Berona telah. Ya udahlah, dan episode 3 pun berakhir. 나 하나 잡겠다고 로나 인생을 망쳐도 상관없다는 건가? 우리 로나한테 무슨 짓이라도 해봐. 진짜 가만히 안 있을 거야. Drop, 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 in a money pop shop, I'm a living